lalu kita udah ngomongin pengantar sedikit tentang berkesadaran dan kaitannya dengan well-being dan wellness. Nah, kali ini kita akan banyak ngomongin sebenarnya tentang mengenali perasaan dalam diri gitu. Kalau ngomongin perasaan dalam diri, saya nggak tahu ini apa namanya, relate nggak sama teman-teman yang lain. Kalau saya sih lately itu mengalami beberapa perasaan grieving sebenarnya. Grieving kenapa? Karena ada dua ikon Indonesia yang baru saja berpulang, almarhum Glenn Fredly dan almarhum Didi Kempot. Ya kan? Itu kan salah satu dua legend banget lah kalau buat saya, yang menemani kita semua merasakan ambiar dan patah hati bersama gitu ya. Nah, nanti apakah kemudian perasaan-perasaan itu bisa kita olah, bisa kita terima, dan bisa kita lebih responnya kita bisa lebih netral, bisa lebih tenang gitu. Nanti Mas Ivan sama Mas Siska yang akan jelaskan lebih lanjut. Nah, apa itu berkesadaran dan apa itu nanti kaitannya sama mengelola perasaan diri? Nah, saya boleh silahkan nih, dua pakar-pakarnya nih. Saya Ivan Deva, saya teman kembali dari Senantiasa Berada. Saya bersama rekan saya Siska Marsudi. Sekali lagi terhormat dan diajak oleh teman-teman KG Media Group untuk menjadi bagian dari tetap sehat dari rumah, dari terhubung dari rumah, karena situasi akhir-akhir ini memang sebagian dari kita ada di rumah, dan namun juga kita tetap menghormati teman-teman yang sebagian walaupun mungkin ingin di rumah tapi menjalankan tugasnya juga buat kita semua. Kita doakan apapun yang kita lakukan di rumah ataupun tidak di luar rumah memberikan banyak bentuk kebaikan. Kita langsung mulai saja. Ya, kali ini kita akan membahas berkesadaran. Kita akan berlatih tentang berkesadaran, namun konteksnya lebih ke arah perasaan dalam diri kita. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Sedikit mengulang, ya bagi rekan-rekan yang minggu lalu belum hadir, rekamannya ada di terhubung dari rumah /berkesadaran, silahkan dilihat di sana, tapi izinkan saya berbagi sebentar. Berkesadaran memang bukan bahasa Indonesia yang baku. Berkesadaran, kalau kita melihat bagian sebelah kiri dari slide yang kita lihat di layar, adalah berlatih dan berserah. Di situ ada upaya, namun di situ juga ada keberserahan. Artinya upaya kita tidak mengharuskan, kita hanya memantaskan diri untuk berlatih dan menyerahkan hasil memantaskan diri itu kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Kita lakukan itu dalam konteks iterasi tiada henti di setiap konteksnya, di setiap saatnya, di setiap tempatnya, sehingga mudah-mudahan izin agar kondisi jernih sadar itu dianugerahkan kepada kita. Kondisi sadar adalah kondisi di mana kita relatively fokus, relatively mudah mengambil keputusan, mudah berulas asih terhadap yang lain, mudah menjaga diri, mudah mengelola diri, mudah berserah. Semua kemudahan-kemudahan yang hadir ketika kita benar-benar menjadi kita yang sejati, kita yang sesuai dengan fitrah kita yang sesuai dengan apapun alasan kenapa kita dihadirkan di setiap momen itu. Jadi konteks webinar ini dalam keseluruhan adalah berkesadaran, berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Ya, kemudian minggu lalu kita juga membahas dalam konteks well-being. Well-being itu kemarin kita bahas panjang lebar, sekali lagi silakan dilihat rekamannya, namun bagi kami ada 3 hal saja yang perlu kita ingat, terutama ketika kita kian berlatih sadar, yaitu tercukupi, subjektif, dan transendental. Tercukupi artinya cukup tanpa perlu terpenuhi. Kemudian subjektif karena kita adalah unik, setiap dari kita adalah unik, bahkan kita yang sama kemarin dan minggu lalu dan hari ini sangat berbeda, sehingga kesadaran akan mengingatkan kita bahwa sejahtera itu bisa didapatkan tanpa melakukan komparasi. Minggu lalu kita juga membahas bahwa kesadaran akan mengingatkan kita untuk juga tidak sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga seakan-akan ada ajakan, ada energi untuk kita keluar dari kita, untuk berbagi, untuk membantu, untuk menyapa orang lain tanpa perlu bertransaksi. Transaksi dalam arti tanpa perlu pamrih, tanpa perlu berhitung. Itu singkatnya, silakan teman-teman meluangkan waktu berharganya ke situs Tetap Sehat dari Rumah.
/ berkesadaran untuk detailnya. Kali ini kita akan membahas tentang perasaan. Seperti terlihat di slide di depan kita, perasaan adalah bagian dari keberadaan kita. Ya, di situ ada 3 gambar, 3 elemen dari gambar, maksud saya maaf, ada orang, ada tongkat, dan ada backpack atau ada ransel begitu ya. Nah, orang itu adalah nafas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Keberadaan kita bisa dirasakan, bisa disadari dengan merasakan seapa adanya nafas, merasakan seapa adanya tubuh, perasaan, dan pikiran. Bagi sebagian itu sangat sederhana, namun bagi sebagian yang lain kadang terlupakan. Kita lupa kita bernafas, kita lupa menyadari tubuh kita, kaki, tangan, ya, telinga, rongga mulut, air liur. Kita lupa menyadari perasaan, lupa menyadari berbagai macam pikiran yang masuk. Nah, salah satu agenda hari ini kita akan berlatih menyadari, merasakan seapa adanya nafas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Karena itulah dasar dari seluruh topik kita. Kesadaran di sana akan memudahkan kita mengenal perasaan dan menerima perasaan dan melepaskan perasaan sehingga kita tetap jernih di setiap saatnya. Elemen yang kedua dalam bentuk tongkat itu adalah metode dan alat. Karena kita memang tidak cukup untuk menyelami diri, tapi juga melihat anugerah yang ada di sekitar kita dalam bentuk ilmu, dalam bentuk metode, dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, dan lain sebagainya, untuk kita pilih dengan jernih. Karena kadang-kadang kita perlu menggunakan perangkat lunak yang baru, kita perlu belajar lagi. Sehingga kita tidak otomatis melakukan hal yang itu-itu saja. Elemen yang ketiga, dalam bentuk ransel atau backpack, di situ terlihat adalah kebiasaan dan keluarbiasaan kita. Dengan kita berlatih berkesadaran, maka kita perlu tidak melekat dengan kebiasaan kita. Karena begitu kita melekat dengan kebiasaan kita, maka tumbuh kembang kita berhenti. Dan juga tidak sombong, terutama nasihat buat saya, dengan keluarbiasaan yang ada. Semua keluarbiasaan diizinkan, semua kebiasaan diizinkan. Kita memantaskan diri untuk terus bertumbuh kembang, melepas kebiasaan dan biasa-biasa saja dengan keluarbiasaan kita. Nah, topik kali ini kita akan fokus pada perasaan. Bagian dari keberadaan kita yang seringkali dianggap mengganggu, namun sebenarnya mengingatkan. Begitu. Kita boleh ke slide selanjutnya. Nah, perasaan dan emosi kita tidak bedakan dulu dalam diskusi kita. Itu secara ilmiah sebenarnya sangat menerpa tubuh kita. Ya. Slide ini adalah gambar yang menunjukkan intensitas energi dan bagian dari tubuh yang merasakan langsung jenis-jenis emosi yang ada pada tubuh kita, ya, marah, takut, dan lain sebagainya ada di sana. Kita tidak membahas tentang keilmiahannya sendiri, karena bagi kami ilmiah itu adalah mengalami langsung, makanya setiap webinar ada latihan bersama, namun sekadar berbagi saja bahwa di dunia yang lain sana, pada tahun 2014, beberapa ahli mengukur bahwa emosi itu bisa dirasakan dengan intensitas energi yang berbeda di tempat tubuh yang berbeda tergantung jenis emosinya. Kemudian slide selanjutnya, Bram, maaf. Dan emosi itu sangat terjalin dengan tubuh dan dengan proses pengambilan keputusan. Apapun yang terjadi di tubuh bisa menimbulkan emosi, apa yang terjadi di emosi bisa membuat sensasi di tubuh, dan keduanya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan bisa juga menimbulkan emosi baru dan sensasi di tubuh yang baru. Ketiganya sangat terjalin. Karena itu, kita perlu menyadari ketiga-tiganya. Bukan sekedar perasaan, namun juga tubuh, dan di dalam tubuh ada nafas, dan juga pikiran, karena itulah dasar kita mengambil keputusan.
Karena itu sekali lagi berkesadaran adalah berlatih dan berserah sadar dengan mengamati dan mengalami seapa adanya 4 elemen tadi. Nafas yang merupakan bagian dari tubuh, lalu tubuh dan perasaan dan pikiran. Itulah pintu kita untuk memantaskan diri agar jernih dianugerahkan. Ketika jernih dianugerahkan, maka harapannya apapun yang kita pilih dengan jernih setelah kita menyadari, setelah kita beri jeda dengan kita membuka pintu kebaikan. Namun, berkesadaran juga berserah. Jadi kita tidak boleh memastikan saya sudah sadar mana kebaikannya. Itu namanya mengharuskan. Namun kita juga tidak boleh bermalasan atas nama keberserahan. Ya sudah, apalah saya hanya manusia, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, memang sangat tipis perbedaan antara berserah, terserah, dan menyerah. Bagaimana kita mengetahuinya? Sama dengan berlatih berkesadaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat satu teori, banyak sekali teori emosi begitu, ada dari dunia barat dan dunia timur, dan gabungan dari keduanya. Saya persilahkan rekan saya, Siska, untuk menjelaskan. Ya. Terima kasih, Mas Ivan. Jadi, kalau tadi yang dilihat adalah dunia psikologi, neuroscience dengan kognitif, otak prefrontal cortex, gitu ya, mengukur energi. Dari sisi ketimuran atau oriental, biasanya kita mengacu pada 2 peradaban kuno yang besar gitu, dari China atau India. Untuk hari ini bukan berarti TCM adalah kebenaran yang paling mutlak gitu, atau traditional Chinese medicine ini, tapi sekedar pada hubungannya dengan latihan berkesadaran, menyadari dan merasakan perasaan atau emosi kita, framework ini kebetulan cukup cocok gitu. Apa sih bedanya TCM dengan pengobatan konvensional atau pengobatan barat? Pengobatan konvensional atau pengobatan barat western ini melihat tubuh kita seperti mesin. Jadi ada spare part, ada pipa, ada kabel, lalu ada nanti sumber energinya apapun yang dimasukkan gitu. Jadi pada saat kita sakit, jadi biasanya dicari masalahnya, oh ternyata pipanya ada yang clogging, ada yang mampet. Lalu yang dilakukan adalah menyiram materi yang clogging ini dengan materi kimia atau apa, supaya larut, supaya lancar. Atau kalau perlu, kalau tidak bisa, maka dipotong, lalu ditambal, diganti dengan yang lain. Seperti mesin gitu ya, kalau spare part-nya rusak, spare part-nya diangkat, lalu diganti dengan spare part baru, atau ditambal. Itu cara pandangnya secara umum tubuh manusia. Kalau dari sisi TCM, tubuh kita itu seperti kebun, seperti taman yang harus dijaga keseimbangannya. Tidak boleh terlalu panas, tapi harus cukup panas. Tidak boleh terlalu dingin, harus cukup dingin. Tidak boleh terlalu basah atau lembab, tapi harus cukup air gitu. Jadi cara melihatnya seperti itu sehingga muncullah elemen-elemen ini. Elemen-elemen ini bukan merepresentasikan elemen yang ada di dunia gitu ya, tapi sebetulnya kalau kami menginterpretasikannya ini adalah cara mengkomunikasikan kelompok atau hal-hal tertentu menjadi 5 bagian besar. Bram, maaf boleh next slide-nya? Ya, terima kasih. Jadi setiap elemen ini terkait dengan organ-organ tubuh tertentu. Ini juga bukan hanya organ ini yang ada dalam tubuh kita, tapi ini yang dianggap memegang peranan besar dalam berbagai hal. Maaf kalau boleh next-nya. Terima kasih. Nah, setiap organ tubuh ini punya hubungannya dengan perasaan-perasaan yang berbeda. Itu menarik sekali dan ini menurut kami sangat mudah atau
bisa dipinjam frameworknya untuk berkesadaran, di mana tubuh dan batin bukanlah dua hal yang terpisah. Itu bukan kalau sakit tubuhnya lalu yang diobati hanya tubuhnya, atau kalau merasakan kita hanya merasakan batinnya saja lalu tubuh tidak merasakan apa-apa. Tapi sebetulnya kedua-duanya saling berkaitan. Seperti contohnya di sini katanya kalau emosi pada ginjal atau kandung kemih yang sangat berpengaruh adalah rasa takut. Ini sering sekali kita lihat, dan elemennya air ya, orang yang cemas, was-was, biasanya mulai keringetan, tangannya mulai basah gitu kan, atau malah kalau takut sekali bisa sampai ngompol gitu. Itu cara dari TCM, framework-nya seperti itu, tapi secara pengalaman itu adalah yang kita alami. Atau contoh lainnya misalnya kalau kita sering sangat cemas, berpikir terus rumination gitu ya, jadi memikirkan hal yang sama berulang-ulang sehingga makin lama makin cemas, makin khawatir. Itu rasa itu hubungannya dengan limpa dan lambung. Kita sering dengar orang kalau stres lalu lambungnya bermasalah gitu ya. Atau orang kalau sangat gelisah gitu, biasanya juga dekat dengan compulsive eating. Jadi makan bukan karena lapar, tapi karena gelisah aja. Karena gelisah lalu pingin dimakan gitu. Nah, dalam hubungannya dengan berkesadaran, di sini kami mengajak teman-teman untuk kita bisa berlatih ketika merasakan sesuatu ada emosi, kita juga merasakan seluruh yang terjadi dalam tubuh kita. Bukan hanya emosinya yang cenderung tidak bisa terlihat, intangible gitu, susah sekali dipegang dan halus, tapi juga tubuh kita bisa rasakan, misalnya aduh di lambung mulai nggak enak, lalu kita mulai merasakan apakah ini cemas gitu ya, atau misalnya ada ketegangan di sana sini atau jantung sangat berdebar-debar, mungkin hubungannya dengan berbagai macam hal. Itu. Bram boleh tolong next-nya? Terima kasih. Nah, ini salah satu, kita kembali lagi ke psikologi ya, psychoevolutionary, ada teori emosi dari Plutchik. Kita lihat di sini mereka membedakan emosi menjadi spektrum yang sangat luas. Dan kenyataannya ketika kita mencoba mengalami, benar-benar mengalami perasaan kita, spektrum emosi kita itu luas sekali. Kalau mau dinamai satu-satu mungkin cemas 1, cemas versi 2, cemas versi 3 gitu ya. Tapi di luar ini dan framework memilah-milah emosi ini ada beberapa framework, banyak, tidak hanya Plutchik. Ini hanya salah satu contoh yang menurut kami rapi gitu ya. Kita bisa melihat berbagai macam. Nah, yang mau kita lakukan hari ini adalah karena berkesadaran adalah kita menyadari, mengalami segala sesuatunya seperti apa adanya, kita tidak menolak, tidak juga larut gitu. Nanti kita bisa mencoba untuk bersama-sama berlatih untuk benar-benar mengalami di spektrum apapun emosi kita saat ini. Next-nya, kalau boleh. Ya, jadi sekarang kita berlatih exercise sedikit mungkin. Sekarang untuk berlatih kita duduknya boleh duduk di lantai bagi teman-teman yang sudah terbiasa dan sudah punya alas gitu ya. Boleh duduk di lantai bersila. Bagi yang duduk di kursi juga bisa berlatih duduknya. Yang paling penting ketika kita baik duduk di lantai ataupun duduk di atas kursi adalah tidak bersandar. Tidak bersandar sehingga kita bisa menegakkan tulang punggung. Nah, bagi yang duduk di kursi, agar stabil duduknya, sebaiknya telapak kakinya bisa menjejak di lantai, menempel dengan stabil, dengan nyaman. Ya, kakinya tidak ditumpangkan, duduk dengan nyaman. Kedua telapak kaki nempel di lantai. Bagi yang duduk di lantai, bersila,
biasanya kalau lututnya posisinya agak tinggi, jadi sejajar dengan pinggang, cenderung di atas panggul gitu ya, itu akan sulit untuk menegakkan tulang punggung. Jadi saran kami, ambillah bantal kecil atau apapun, mungkin selimut atau handuk yang digulung untuk menyangga bokong, supaya duduknya bisa sedikit lebih tinggi, sementara kakinya tetap di lantai. Sehingga nanti lebih mudah untuk menegakkan tulang punggung, tidak mudah pegal punggungnya, dan tidak cenderung tidak cepat kesemutan. Biasanya orang ketika mulai berlatih meditasi, yang dikeluhkan adalah pegal dan kesemutan. Jadi kalau kita ganjel, bokongnya sedikit lebih tinggi, biasanya cukup membantu. Ya, kita akan rasakan dulu kalau tubuhnya sudah nyaman, sudah duduk dengan tegak. Dirasakan kalau masih ada yang tegang, mungkin boleh digerak-gerakkan sedikit kepalanya, digerak-gerakkan lehernya. Kemudian kita coba satu exercise kecil. Coba dahinya dikernyitkan gitu ya, dikencangkan, benar-benar disatukan kedua alisnya dengan kencang. Matanya boleh dipejamkan, lalu dipejamkan dengan seerat mungkin, sekencang mungkin. Pada kalau teman-teman yang mencoba melakukan ini, mengernyitkan dan mengencangkan, kemudian dengan segera langsung dilepaskan. Lepaskan, rilekskan kembali. Kalau cukup nyaman untuk mengamati rasa halus yang terjadi ya ketika kita mengernyitkan dahi barusan, dengan begitu kita lepas. Mungkin bisa membedakan rasanya. Ya, satu lagi kita coba angkat dulu bahunya tinggi, diangkat setinggi mungkin. Lehernya tetap rileks ya, yang diangkat hanya bahunya. Setinggi mungkin. Coba tarik nafas dalam di sini kalau bisa. Agak sulit biasanya kalau mau narik nafas dalam. Otomatis ketika kita melakukan ini, kita punya kecenderungan untuk ingin menahan nafas. Dari sini sekarang, seketika langsung lepaskan, rileks. Ya, tarik nafas dalam. Kemudian tegakkan kembali tulang punggungnya, tangannya boleh dirilekskan di pangkuan, ditumpukan satu tangan dengan tangan lainnya mungkin jika nyaman, atau kalau lebih nyaman, lebih alami meletakkan tangan di atas lutut, jadi tangannya di atas lutut, silahkan. Ya, boleh mulai memejamkan mata, kita akan mulai berlatih sekarang. Rilekskan bahu, rilekskan leher. Usahakan dagu sejajar dengan dada sehingga kepalanya tidak menunduk, tidak juga menengadah, tapi melihat persis ke depan. Bawa kesadarannya, merasakan keberadaannya di sini saat ini. Biasanya bisa mulai dirasakan dengan merasakan sentuhan antara panggul, bokong, kaki dengan alas duduk, apapun alas duduknya. Rasakan kemudian sentuhan antara tangan dengan kaki atau tangan dengan tangan, tergantung posisi tangannya. Rileks di sini, dirasakan. Sekarang rasakan punggung. Pastikan punggungnya tegak namun tidak tegang. Rileks. Rasakan bahu. Pastikan bahunya rileks. Lengan menggantung nyaman dari bahu. Sekarang rilekskan belakang leher, belakang leher.
Rilekskan wajah, tidak lagi mengernyitkan dahi. Otot di sekeliling mata sudah kembali menjadi rileks. Rahang tidak dikunci. Tenggorokan rileks. Sekarang bawa kesadarannya merasakan udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Kita tidak mengatur nafas, hanya merasakan. Ketika bernafas, udara masuk dan keluar, bisa dirasakan sensasinya di lubang hidung. Bagi sebagian, akan terasa jauh lebih jelas, persis di depan, di bagian pas masuk di lubang hidung. Bagi sebagian sedikit ke dalam, dimanapun dirasakan saja. Sekarang coba bawa perhatiannya merasakan gerak perut yang mengembang dan mengempis. Merasakan, tidak sengaja menggerakkan perutnya, hanya merasakan ketika perut mengembang dan mengempis sejalan dengan nafas. Secara alami ketika kita bernafas masuk, perutnya akan mengembang. Ketika ada nafas keluar, perutnya masuk. Jangan sengaja digerakkan, diperhatikan saja, dialami. Geraknya bisa sangat jelas, bisa agak kurang jelas, bisa juga rasanya seperti tidak bergerak. Seakan-akan tidak bergerak. Sekarang, coba pilih salah satu. Jika rasanya lebih mudah merasakan nafas di hidung, perhatikan nafas melalui rasa ketika udara masuk dan keluar di lubang hidung. Jika rasanya lebih jelas, lebih mudah untuk diikuti di perut yang bergerak mengembang dan mengempis, rasakan di sana. Pilih salah satu, jangan dua-duanya, salah satu saja. Sekarang coba perhatikan, ada nuansa rasa yang sedikit berbeda ketika kita menarik nafas dan ketika kita membuang nafas. Ini latihan mengalami, mengamati, bukan membayangkan. Jadi jangan dibayangkan ada rasa yang berbeda. Kalau rasanya sama saja, berarti sama saja. Tapi kalau ada barangkali nuansa rasa yang tipis, sedikit berbeda antara masuk dengan keluarnya nafas, coba dirasakan, diperhatikan. Sekarang kita akan mencoba untuk merasakan tubuh, bukan membayangkan. Jadi kalau tidak bisa benar-benar terasa,
disentuh saja, boleh gunakan tangan untuk menyentuh. Ya. Sekarang kita akan merasakan ubun-ubun kepala. Jika tidak terasa apa-apa, boleh gunakan tangannya untuk menyentuh. Supaya tidak membayangkan, kita tidak membayangkan atau memunculkan visualisasi ubun-ubun. Rasakan dahi, dahi dirasakan. Jika sulit untuk dirasakan, disentuh. Rasakan kedua bola mata. Ketika kita memejamkan mata, biasanya mudah atau dapat dirasakan kedua bola matanya karena ada sentuhan dengan kelopak mata. Sekarang rasakan hidung, rasakan hidung. Rasakan bibir, dirasakan, tidak dibayangkan. Ketika kita menutup, mulutnya tertutup, bisa merasakan sentuhan halus antara bibir atas dan bibir bawah. Sekarang rasakan pipi. Sama, ya. Setiap kali jika tidak bisa terasa, disentuh saja agar ada rasanya. Rasakan kedua daun telinga. Rasakan belakang leher. Rasakan kedua bahu. Rasakan kedua lengan. Rasakan kedua tangan. Rasakan dada. Rasakan perut atas. Rasakan perut bawah. Rasakan seluruh punggung. Tidak dibayangkan, dirasakan seluruh punggung. Rasakan panggul, bokong. Rasakan kedua paha. Rasakan kedua betis. Rasakan kedua kaki. Sekarang rasakan seluruh tubuhnya, rasakan seluruh tubuh. Merasakan tubuh tidak pada bagian tubuh tertentu, tapi seluruhnya. Tidak membayangkan tubuhnya, tapi benar-benar merasakan. Sekarang kita coba cari bagian tubuh yang masih terasa tegang, yang masih menyimpan ketegangan. Tanpa kita sadari, kita banyak menyimpan ketegangan di mana-mana, di bahu biasanya, kadang-kadang di pundak, kadang-kadang di leher, kadang sebelah kanan, sebelah kiri. Sebagian dari kita menyimpan ketegangan di ulu hati. Cari ketegangan yang sifatnya halus,
Atau meskipun tidak halus, tapi karena sudah ada di sana lama, kita tidak lagi sadar ada rasa itu. Tidak lagi sadar bahwa ketegangan itu ada di sana. Jika sudah menemukan ada ketegangan tertentu atau rasa tidak nyaman tertentu yang kita tidak sadari ataupun disadari, coba rasakan benar-benar di sana, hanya merasakan. Jika rasanya kencang atau seperti diikat atau seperti ditekan, coba dilepaskan apapun ketegangan atau kecengkraman yang kita berikan pada area tubuh tersebut. Rilekskan, lepaskan. Kita akan berlatih dalam hening beberapa saat ke depan sampai bunyi bel. Silahkan dirasakan bagian-bagian tubuhnya. Rasakan jika ternyata ada ketegangan yang selama ini tidak saya rasakan. Atau ada rasa nyaman yang tidak saya sadari. Menyadari seluruh rasa yang ada dalam tubuh. Dengan menyadari seluruh rasa yang ada dalam tubuh, kita juga menyadari rasa secara batin. Apapun rasa yang muncul, kita sadari, kita alami saja. Tidak ditolak, tidak dianalisa. Jadi kita mencari seluruh rasa yang ada ini bukan untuk dianalisa, disembuhkan, ditolak, tapi kita amati dan alami saja. Tanpa larut di dalamnya, hanya menyadari. Silahkan dirilekskan perhatiannya, boleh dibuka kembali matanya. Ya, jadi apa yang tadi Siska pandu itu mengajak kita berlatih peka. Ya, awalnya ada gerakan menaikkan bahu, kemudian mencoba mengerjitkan itu sekedar pada saat kondisi yang ekstrim begitu, mengerjakan seperti itu, memejamkan mata dengan keras mungkin jarang kita lakukan begitu ya. Tapi selanjutnya Siska pun mengajak kita untuk berlatih peka tentang nafas, tentang cara kita duduk, tentang keberadaan anggota tubuh. Kepekaan itulah yang kita latih sebelum kita peka terhadap masing-masing keberadaan kita, yaitu nafas, tubuh,
perasaan dan pikiran. Dan kepekaan memang perlu waktu untuk berlatih. Nah, mengaitkan apa yang barusan dilatih dengan sedikit teori yang kami berikan. Teori hanya pengantar saja, karena pada akhirnya pengalaman teman-temanlah itulah yang paling ilmiah, karena teman-teman mengalami langsung. Ya, tadi sempat diingatkan, coba rasakan ada perasaan apa yang belum nyaman di akhir sesi latihan kita. Siska menanyakan terlebih hal seperti itu. Begitu. Kita coba menemani emosi. Karena emosi tadi sudah dibahas banyak sekali spektrumnya, walaupun tadi ada 8 emosi dasar sebenarnya. Tentang marah, takut, tentang joy, tentang antisipasi, tentang surprise. Tapi kita tidak bahas di sini, lebih ke arah apapun kita bisa mengenali beberapa emosi yang berbeda, kita mulai dari situ. Kita hanya tahu 3 macam, kita mulai dari situ. Apa yang teman-teman rasakan langsung, kita mulai dari situ. Teori mengantarkan kita bahwa, oh, mungkin coba teliti lagi, mungkin ada emosi yang berbeda sebenarnya. Silahkan. Tapi kita tidak perlu mencocok-cocokkan, ya, karena masing-masing kita subjektif. Cukup dikenali ini sepertinya emosi yang mirip dengan yang sana dulu atau apapun. Oh ya, saya lagi nggak nyaman, saya lagi kesal, saya lagi kecewa, saya lagi marah. Kita tidak perlu mendefinisikan persis sama kecewa itu apa. Kecewanya saya dan kecewaan teman-teman mungkin sedikit berbeda, tidak mengapa. Tapi coba kenali. Bagaimana kita mengenali dengan berlatih peka. Bagaimana kita berlatih peka dengan duduk hening seperti yang tadi disampaikan oleh Siska. Bisa duduk di atas kursi, bisa di bawah. Mohon saja tidak menyandarkan diri, karena kita jadi tidak peka, tapi kita akan bersiap-siap menuju tidur. Begitu. Kemudian next slide-nya, apapun perasaan yang dihadirkan, kami berlatih untuk tidak menolak. Itulah awal untuk melalui perasaan itu. Tidak ditolak, tidak dianalisa, begitu, alami jernih seapa adanya. Bagaimana mengalami jernih seapa adanya, hal-hal yang tadi juga diingatkan oleh Siska dalam latihan kita. Ya, kita amati tubuh, cara kita duduk, mengamati leher, apakah tegang atau tidak, mengamati nafas di rongga hidung atau di kembang kempisnya perut, mengamati perasaan. Tadi perasaan dan pikiran mungkin silih berganti, datang dan pergi. Kita tidak menolak, tidak menganalisa kenapa pikiran ini muncul, kenapa perasaan ini muncul, begitu. Kita berlatih berserah. Ya, oh ada pikiran ini, oh ada perasaan ini. Kita lakukan itu di setiap perasaan yang dihadirkan. Seterusnya seperti itu. Kemudian, poin yang terakhir, pengelolaan emosi dan rasa. Nah, tentunya kita perlu melakukan persiapan keseharian, kalau boleh menggunakan istilah itu, atau recharging. Karena itu latihan duduk diam di setiap harinya kami sarankan. Durasi, tempat, waktu yang sama. 10 menit di tempat yang sama, di waktu yang sama, setelah sholat subuh, setelah rosario, setelah mandi pagi, setelah sarapan, ketika istirahat siang, atau setelah mandi malam. Silahkan dipilih tempat yang waktu, tempat, dan durasi yang cocok. 5 menit, 10 menit selalu baik. Karena itulah kita berlatih dalam pola yang kemarin kita sudah panjang lebar membahas ini di webinar sebelumnya. Disitulah kita berlatih untuk mengisi energi, mengisi bersiap untuk di setiap saatnya. Karena ketika kita sudah tidak duduk diam, maka kondisi apapun akan dihadirkan. Menerima email yang kurang menarik, WA yang kok itu lagi sih pesannya, atau ketemu orang yang mengasihkan ternyata, begitu ya. Apapun tidak bisa kita pilih. Yang bisa kita pilih adalah respons kita. Cara kita menanggapinya. Dan respons yang terbaik, apapun arti baik itu, adalah respons yang lahir dari kejernihan. Bagaimana kejernihan itu bisa dilatih? Atau bisa didapatkan, maksud saya, maaf, dengan berlatih. Ya, jadi,
Berlatihnya seperti apa? Seperti yang tadi kita lakukan. Dan dalam berlatih itu tidak berarti harus tenang, tidak berarti harus damai. Apapun yang dialami adalah itulah yang sebenarnya, itulah yang jernih. Kita belajar menerima. Kok saya tapi mengantuk ya? Kok saya ada rasa sakit di sini ya? Oh ya, pengalaman hanya ada yang disadari atau tidak disadari. Bukan yang baik atau tidak baik. Semua pengalaman baik. Cuman apakah kita memantaskan diri untuk mengalaminya. Dan untuk durasi duduk diam, durasi tempat dan waktu yang sama itu dikaitkan langsung tadi sudah kita bahas dengan kegiatan yang masih dilakukan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nama saya Bramanto, mewakili KG Media. Terima kasih banyak untuk waktunya, teman-teman bisa berkumpul saat ini. Semoga apa yang kami niatkan dengan baik ini bisa diterima dengan baik juga, terus kemudian bisa dapat hal-hal baik juga buat teman-teman semua. Terima kasih banyak dan selamat sore. Terima kasih banyak, selamat sore. Terima kasih teman-teman waktu berharganya. Bram, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.